Di dalam setiap keluarga pasti pernah mengalami konflik atau permasalahan. Sekalipun keluarga tersebut dinilai sebagai keluarga harmonis, bukan berarti di antara mereka tidak pernah terjadi konflik. Seperti halnya pasangan suami istri, dalam keluarga juga ada konflik yang nantinya bisa menjadi kunci untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga apabila dapat diselesaikan dengan baik. Definisi dari harmonis adalah masing-masing anggota keluarga dapat bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara sehat dan efektif. Dibutuhkan peran serta seluruh anggota keluarga untuk mengatasi konflik yang sedang terjadi. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa digunakan untuk memulai menyelesaikan konflik dalam keluarga. Yang pertama, perjelas konflik yang sedang terjadi dengan melakukan identifikasi terhadap seluruh anggota keluarga. Yang kedua, diskusikan masalah dengan tenang dan seluruh anggota keluarga harus mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga, mintalah pendapat dan solusi dari setiap anggota keluarga mengenai langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang keempat, jika kondisi dan situasi memanas, alangkah baiknya jika mengambil waktu untuk calm down sejenak. Yang kelima, ambil sebuah solusi yang terbaik dan mintalah persetujuan dari setiap anggota keluarga. Yang keenam, buktikan solusi tersebut dengan tindakan nyata, karena solusi tanpa adanya tindakan sama dengan jalan buntu. Setelah melakukan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan barusan, kita juga harus memperhatikan tips-tips agar penyelesaian konflik tersebut dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, milikilah pikiran yang terbuka dengan mendengarkan pendapat anggota keluarga lainnya. Yang kedua, pastikan keluarga sudah sepakat bahwa solusi yang diambil merupakan jalan yang terbaik. Yang ketiga, hindari sikap gegabah dan terburu-buru dalam menyelesaikan permasalahan. Yang keempat, bersikaplah tenang dan sabar agar usaha penyelesaian konflik yang dilakukan dapat berjalan sesuai harapan. Yang kelima, bila ada anggota keluarga yang memancing emosi kita, sebaiknya tetaplah bersikap tenang dan dengarlah pendapat serta keinginannya. Yang keenam, hindari sikap menuduh atau menghakimi anggota keluarga yang menyebabkan masalah terjadi. Bicaralah secara baik-baik dan dengarkan penjelasannya. Adapun untuk menyelesaikan konflik dengan baik dibutuhkan komunikasi dalam keluarga agar masing-masing anggota dapat terbuka satu sama lain. Hubungan dan komunikasi antara anggota keluarga sudah selayaknya tidak tertutup. Luangkanlah waktu setidaknya 15 menit dalam satu hari untuk duduk bersama seluruh anggota keluarga seraya, menikmati secangkir teh dan membicarakan hal-hal yang terjadi dalam satu hari yang sudah terlewati. Jika dalam suatu keluarga terjalin komunikasi yang baik, tentunya konflik atau permasalahan pun dapat diselesaikan bersama-sama. Konflik akan selalu ada dalam sebuah keluarga. Bahkan hanya dengan berbeda pendapat dan cara pikir juga bisa berujung konflik. Kadang konflik juga bisa muncul ketika masing-masing punya cara memandang masalah yang berbeda. Salah paham hingga mengambil kesimpulan sendiri, bisa berujung argumen bahkan saling membenci. Padahal normal adanya untuk tak selalu setuju satu sama lain. Hanya saja memiliki konflik yang tidak tuntas bisa menimbulkan stres dan merusak hubungan. Beberapa orang bahkan sulit untuk mengontrol emosi saat konflik hingga mudah berkata kasar, bertindak agresif hingga menggunakan kekerasan. Tentu saja ini yang ingin kita hindari. Biasanya emosi amarah kita saat konflik adalah ingin merasa bahwa apa yang kita sampaikan itu benar dan harus menang saat berargumen. Sulit kalau semuanya keras kepala, alih-alih memaksakan kehendak. Coba dulu menerima bahwa tidak semua orang bisa setuju dengan pikiran kita. Kita harus belajar dalam setuju untuk tidak setuju, lalu belajar untuk negosiasi. Konflik biasanya memburuk karena salah satu terlalu marah untuk mendengarkan. Sementara salah paham adalah bumbu dari pertengkaran. Usahakan tetap tenang, dengarkan, jangan memotong pembicaraan. Apabila kita tidak yakin dengan apa yang disampaikan, bertanya dengan baik lalu dengarkan apa yang disampaikan. Bergantian dalam bicara dan sepakati untuk saling menghargai. Kompromi adalah salah satu kunci utama dalam menyelesaikan konflik. Bagaimana kedua pihak yang berkonflik
bisa saling menyelamatkan hubungan dengan mencari solusi bersama dan berkompromi. Namun, tak bisa dipungkiri ada konflik yang dirasa sulit menemukan jalan tengah. Ketika ini terjadi, temuilah tenaga ahli. Sebegitu besar peran dampak konflik dalam keluarga hingga bisa mempengaruhi kondisi mental anak maupun orang tua. Jadi, jangan disepelekan. Interaksi konflik yang salah bisa berdampak pada kondisi kesehatan mental anak maupun orang tua, seperti cara bicara, kata-kata yang terucap, penghinaan, hingga kekerasan fisik bisa menimbulkan luka dan trauma pada anak maupun orang tua. Latih untuk bisa menyelesaikan konflik dengan komunikasi yang baik. Emosi juga harus selalu dijaga. Kalau terlalu marah, diam sejenak, menjauh dari sumber konflik, lalu selesaikan dengan kepala yang dingin.